Kebenaran kini jadi musuh di dalam gereja. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang seharusnya menjadi kekuatan gereja, tetapi kini justru menjadi sesuatu yang ditolak oleh banyak orang, yaitu kebenaran. Ya, kebenaran kini menjadi musuh di dalam gereja. Bukan karena firman berubah, tetapi karena hati manusia mulai tidak tahan terhadap terang. Kita hidup di zaman di mana orang lebih memilih kenyamanan rohani daripada konfrontasi dengan dosa. Lebih memilih kata-kata motivasi daripada firman yang menegur. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana gereja bisa sampai di titik ini? Mengapa kebenaran yang seharusnya menjadi pusat pengajaran kini dianggap ancaman? Pertama, gereja telah kehilangan rasa takut akan Kristus. Segala sesuatu berawal ketika gereja kehilangan rasa takut akan Kristus. Amsal pasal 1 ayat 7 berkata, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Ketika rasa takut akan Kristus hilang, maka manusia mulai menafsirkan kebenaran menurut perasaannya sendiri. Khotbah tidak lagi diukur dengan, apakah ini sesuai firman, tetapi, apakah ini menyenangkan telinga jemaat. Yeremia pasal 5 ayat 31 dengan tajam menggambarkan kondisi seperti ini. Nabi-nabi bernubuat dengan dusta, para imam memerintah dengan tangan mereka sendiri, dan umatku menyukainya demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat bila datang kesudahannya? Ini bukan sekadar nubuat untuk Israel kuno. Ini juga cermin bagi banyak gereja masa kini. Ketika gereja tidak lagi takut kepada Kristus, maka yang dikejar bukan lagi kekudusan, melainkan popularitas. Kedua, kebenaran dikorbankan demi kenyamanan. Saudara, di banyak tempat, khotbah yang menegur dosa kini dianggap tidak penuh kasih. Tapi kasih yang sejati tidak pernah kompromi dengan dosa. Ibrani pasal 12 ayat 6 berkata, "Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak." Kasih yang sejati mengoreksi, bukan memanjakan. Namun gereja modern sering berkata, "Kita tidak boleh menyinggung orang lain, nanti mereka pergi." Akibatnya, banyak mimbar berubah menjadi tempat hiburan rohani, di mana manusia datang untuk merasa baik, bukan untuk diubahkan. Mereka lebih suka mendengar bahwa mereka baik-baik saja, daripada mendengar bahwa mereka harus bertobat. Yesaya pasal 30 ayat 10 menubuatkan hal ini jauh sebelumnya. Mereka berkata kepada para pelihat, "Janganlah melihat." Dan kepada para nabi, "Janganlah menubuatkan hal-hal yang benar bagi kami. Katakanlah hal-hal yang manis, nubuatkanlah tipu daya." Lihatlah, manusia lebih suka hal-hal manis daripada hal-hal benar. Ketiga, gereja menolak kebenaran demi diterima dunia. Gereja sejati dipanggil untuk menjadi terang di tengah gelap, bukan menjadi samar agar diterima gelap. Roma pasal 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Namun kini banyak gereja justru mengubah bentuk ibadah agar mirip dunia. Segala sesuatu diukur dengan jumlah, bukan kesetiaan. Kebenaran mulai dinegosiasikan. Asal gedung penuh, asal persembahan naik, asal nama gereja terkenal. Padahal Kristus tidak pernah berkata, "Ikutilah dunia supaya mereka mau datang." Ia berkata, Yohanes pasal 15 ayat 19, "Jikalau kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, dunia membenci kamu." Jika gereja disukai dunia karena ia berhenti menegur dosa, maka itu bukan tanda keberhasilan, itu tanda kemunduran. Keempat, kebenaran diputarbalikkan demi kuasa dan uang. Ini adalah penyesatan paling halus, ketika kebenaran digunakan untuk keuntungan pribadi. 2 Petrus pasal 2 ayat 1-3 berkata, "Sebagaimana di antara umat dahulu tampil nabi-nabi palsu, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dengan serakah mereka akan berusaha mencari untung dari kamu dengan kata-kata manis mereka." Inilah yang disebut Injil kemakmuran, yang mengajarkan bahwa iman adalah alat untuk memperkaya diri, bahwa tanda diberkati adalah hidup berlimpah materi. Padahal Kristus sendiri hidup sederhana, bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Matius pasal 8 ayat 20. Injil sejati bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa dalam kita menyerahkan hidup kepada Kristus. 1 Timotius pasal 6 ayat 5 menyebut orang-orang seperti itu. Orang-orang yang mengira bahwa ibadah adalah suatu cara untuk mencari keuntungan.
Kebenaran tidak pernah dijual. Namun di zaman ini, banyak yang menjadikannya komoditas rohani. Dan ketika ada yang menegur, mereka akan berkata, "Jangan menghakimi." Padahal menegur dalam kasih adalah perintah firman. Kelima, kebenaran kini dianggap musuh. Mengapa kebenaran ditolak? Karena kebenaran menyakitkan bagi hati yang tidak mau berubah. Yohanes pasal 3 ayat 19-20 berkata, "Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Manusia ingin memeluk dosa tetapi tetap merasa rohani. Mereka ingin menerima kasih Kristus, tetapi menolak salib Kristus. Dan ketika firman disampaikan dengan tegas, mereka berkata, "Itu terlalu keras." Namun, Kristus tidak pernah datang untuk membuat kita nyaman. Ia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan keselamatan tidak mungkin terjadi tanpa pertobatan. Keenam, gereja sejati akan tetap berdiri di atas kebenaran. Meskipun dunia berubah, kebenaran tidak berubah. Mazmur pasal 119 ayat 89 berkata, "Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga." Kebenaran tidak bergantung pada mayoritas. Bahkan jika seluruh dunia menolak kebenaran, firman tetap benar. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran." Itulah fungsi firman, bukan hanya untuk menghibur, tetapi untuk mengoreksi. Gereja sejati akan tetap berdiri di atas firman, meski ditinggalkan, meski difitnah, meski dianggap kolot. Karena yang mereka cari bukan tepuk tangan manusia, tetapi perkenanan Kristus. Jadi, kembali kepada kebenaran. Saudara, inilah waktunya untuk bertobat, bukan dari dosa dunia saja, tetapi dari kompromi terhadap kebenaran. Yudas pasal 1 ayat 3 menasihati kita. "Hendaklah kamu tetap berjuang untuk iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus." Mari kembali kepada firman, bukan kepada budaya yang melenceng dari firman, bukan kepada selera manusia. Biarlah gereja kita, pelayanan kita, dan hidup kita berdiri teguh di atas satu dasar, Kristus dan kebenarannya. Yohanes pasal 14 ayat 6. "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jika kita menolak kebenaran, kita sedang menolak Kristus sendiri. Namun jika kita berpegang pada kebenaran, kita sedang berpegang pada Dia yang hidup untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, kita hidup di zaman di mana kebenaran bukan lagi dicari, tetapi ditolak, bahkan oleh mereka yang menyebut nama Tuhan. Banyak yang lebih suka mendengar khotbah yang menyenangkan telinga daripada firman yang menegur hati. Namun firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. "Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng." Inilah waktunya itu, saudara, ketika kebenaran menjadi musuh, dan kompromi dianggap kasih. Namun ingat, Yesus tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena kasih sejati selalu berjalan bersama kebenaran. Jadi, mari kita berdiri teguh dalam firman. Jangan ikut arus dunia, jangan ikut suara mayoritas. Karena yang benar tetap benar, meskipun hanya sedikit yang mempercayainya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32. "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Biarlah kebenaran memerdekakan kita, bukan hanya dari dosa, tetapi dari kebohongan yang menyamar dalam rupa kekristenan. Mari kita hidup bukan demi popularitas, tetapi demi kesetiaan kepada Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri. Tetap berpegang pada firman, walau dunia menolaknya. Karena lebih baik dibenci karena kebenaran, daripada dikasihi karena kebohongan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.